Oke guys, kembali lagi di channel saya yaitu Melino Vendra. Nah, kali ini saya akan membuat video yaitu tentang materi pembelajaran micro teaching. Nah, sebelum memulai video yang akan kita lihat, sebaiknya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di materi yang selanjutnya yaitu tentang IP address atau protokol jaringan. Di sini saya sendiri yaitu Mulyani 17 10 0132 31011 dari Universitas Bung Hatta, yang mana saya menempuh mata kuliah yaitu micro teaching. Di sini saya akan berperan sebagai guru yang mana menjelaskan tentang materi pembelajaran. Di sini saya mempunyai kontrak pembelajaran, yang mana kontrak pembelajaran itu sudah saya rancang dan sudah saya jelaskan di video yang kemarin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang IP address atau protokol jaringan. Yang mana IP address di setiap komputer atau ponsel itu memiliki IP berbeda dan unik, sehingga IP address-nya dapat saling berhubung. IP address ini dapat mengetahui misalkan website yang kita gunakan itu bisa mengetahui siapa saja yang melihat website kita melalui IP address atau WiFi jaringan. IP address ini juga bisa dicontohkan seperti kita mendatangi sebuah pesta yang mana kita memiliki keunikan baju yang berbeda sehingga tuan rumah bisa mengenal kita. Selanjutnya yaitu fungsi IP address. Fungsi IP address yang pertama yaitu yang digunakan untuk alat identifikasi host atau antarmuka jaringan. Yang kedua digunakan untuk alamat lokasi jaringan. Fungsi lainnya yaitu sebagai alat identifikasi host atau interface pada lokasi Anda. Pada jaringan komputer yang bersifat unik digunakan tiap-tiap komputer yang terhubung ke dalam jaring. IP address juga bisa digunakan untuk melacak device siapa saja yang menggunakan jaringan kita. Macam-macam IP address ini terdiri antara dua, yaitu IPv6 dengan IPv4, yang mana F4 dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan. IPv4 ini memiliki alamat panjang sekitar 32 bit dari kumpulan 4 angka dipisahkan oleh satu titik. Presentasi angka desimalnya terdiri dari 8 angka biner, yang mana memiliki setiap angka oktet bernilai sekitar 255, yang juga memiliki rentang dari 0.0, 0.0, 0.0 sampai 255, 255, 255, yang mana bisa menampung sekitar 4,3 miliar IP address. Selanjutnya IPv6. IPv6 ini belum digunakan secara luas, tetapi IPv6 ini diciptakan untuk IPv4 karena kapasitas IPv4 itu sangat menipis, yang mana IPv6 ini yang memiliki panjang sekitar 128 bit dan terdiri dari 8 angka dan huruf, yang mana dipisahkan oleh dua titik yang terdiri dari sekitar 16 angka biner. IPv6 ini dapat menampung sekitar 340 sampai 456 alamat IP address. Menggunakan IPv6 ini, dunia tidak akan kekurangan IP address lagi dengan menggunakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu macam-macam kelas IP. IP address versi 4 ini terdiri dari 4 oktet, yang terdiri dari 4 oktet. Nilai 1 oktetnya adalah 255. Karena ada 4 oktet, maka jumlah IP address yang
tersedia adalah 255.255.255.255 IP address. Sebanyak ini harus dibagikan setiap kalangan pengguna jaringan internet di seluruh dunia. Nah, untuk mempermudah pembagian kelas IP-nya, maka harus dikelompokkan beberapa kelas-kelas IP, yaitu kelas-kelas IP-nya terdiri dari kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, yang mana kelas A dan B ini digunakan jaringan berukuran besar atau jaringan berukuran sedang. Sedang kelas C ini jaringan yang banyak gunakan pembagiannya, sedangkan memiliki anggota sedikit. Sedangkan kelas D dan E juga didefinisikan tetapi tidak digunakan dalam kalangan normal. Kelas D dipergunakan untuk multicast, sedangkan kelas E itu digunakan untuk eksperimen. Pembagian kelas itu dibagi atas dua hal, yaitu network ID sama host ID, yang mana kelas A yaitu terdiri dari bit pertamanya 0, panjang net ID-nya 8 bit 1 oktet, panjang host ID-nya yaitu 24 bit 3 oktet, yang mana oktet pertamanya yaitu 0 sampai 127. Jumlah IP address-nya yaitu 16.77.214. Sedangkan rank IP kelas A ini yaitu 1 sampai 126, yang mana 0 dan 127 itu dicadangkan, tidak dipakai. Kelas B yaitu 2 bit pertama terdiri dari 10, sedangkan panjang net ID-nya 16 bit 2 oktet, panjang host ID-nya 16 bit 2 oktet, yang mana oktet pertamanya terdiri dari 128 sampai 197. Rank IP-nya yaitu 128 sampai 191, yang mana kelas B ini dapat menampung sekitar 65.000 host. Untuk kelas C yaitu terdiri dari 3 bit pertama yaitu 110, panjang net ID-nya 24 3 oktet, sedangkan panjang host ID-nya 8 bit 1 oktet, yang mana oktet pertamanya 192 sampai 223. Yang untuk rank IP address-nya yaitu 192 sampai 255, itu untuk rank IP address kelas C. Sedangkan untuk kelas D yang digunakan untuk multicast, yang bit inisialnya yaitu 224 sampai 247, yang mana kelas D ini digunakan untuk multicast group jaringan IP address. Untuk kelas D ini dalam multicast tidak dikenal network bit dan host bit, itu untuk kelas D. Sedangkan untuk kelas E yaitu 248 sampai 255, karena kelas E ini digunakan untuk eksperimen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis IP address. Jenis-jenis IP address ini terdiri antara dua, yaitu IP public dengan IP privat, yang mana IP public ini digunakan oleh kalangan besar seperti kantoran, university, sekolah, yang mencangkup jaringan yang besar atau luas gitu. Sedangkan IP public ini tidak dapat digunakan jika tidak dapat meminta izin kepada bagian otoritas. Maksudnya tuh seperti kita mendaftar di Universitas Bung Hatta, yang mana
kita di situ udah diberikan yang untuk melogin jaringan WiFi Universitas Bung Hatta. Dengan itu kita bisa masuk jaringan ke Universitas Bung Hatta dengan syarat kita sudah terdaftar di mahasiswa atau jadi mahasiswa Universitas Bung Hatta. Jika kita tidak dari siswa atau mahasiswa Universitas Bung Hatta, kita tidak bisa login. Kalau ingin login, kita harus minta izin dulu ke badan oktariatnya atau bagian adminnya. Itu untuk jaringan publik. Sedangkan untuk jaringan privat yang mana digunakan oleh local area network, yaitu untuk seperti yang digunakan oleh handphone, komputer, atau PC lain, yang mana kita dapat menggunakannya itu seperti kita menghubungkan jaringan handphone kita ke laptop. Itu kita mempunyai jaringan privat kita, yang mana kita dapat menghubungkan jaringan handphone kita ke komputer dengan syarat kita memiliki paket data. Nah, jaringan privat ini bisa juga digunakan oleh orang yang mana kita memakai handphone kita untuk menghubungkan ke jaringan teman atau laptop atau PC lain. Dengan itu kita dapat menjalankan atau melakukan aktivitas seperti Google. Nah, jaringan privat ini bisa terhubung antara komputer dengan ponsel dengan menggunakan router ini untuk menghubungkan ponsel dengan komputer biar bisa berjalan. Kalau tidak ada router, komputer dengan handphone tidak akan bisa terhubung. Maka yang kita lalui pada IP privat itu dengan menggunakan router. Nah, kita menghubungkan handphone kita ke komputer itu, kita memiliki router internet sebagai perantara antara handphone kita dengan komputer. Jika tidak kita menggunakan router sebagai perantaranya, kita tidak bisa terhubung. Nah, di sini IP privat ini yang mengetahui kata sandinya itu kita. Itu bedanya dengan publik. Kalau publik itu bisa digunakan seperti yang saya bilang tadi, bisa digunakan atau diloginkan oleh mahasiswa lain dengan syarat dia sudah terdaftar di Universitas Bung Hatta. Jika tidak, dia tidak bisa login. Kalau IP privat ini cuman untuk pribadi kita, yang mana kita yang mengetahui kata sandi kita dan punya kita milik kita jaringan tersebut. Jika kita mau berbagi kepada teman, kita akan memberikan kata sandi IP kita dengan melalui router sebagai perantaranya. Nah, mungkin penjelasan yang saya berikan, jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.